Udah nafsu tuh begitu. Makanya ujungnya Pak, pada akhirnya cuma dua arah hidup kita ini. Apakah kita terjebak pada pola dunia sehingga kita benar-benar hanya memperjuangkan dunia, ataukah hidup itu memperjuangkan akhirat sesuai dengan pesan yang ada dari Nabi kita bahwa dunia ini adalah tempat kita menanam kebaikan yang hasilnya akan kita petik di sana. Jadi, nanti nyambung dengan ayat itu, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah, cari dan kejar itu kebahagiaanmu di akhirat lewat apa yang Allah berikan kepadamu. Potensi dan kesempatan kita masing-masing, talenta kita berbeda-beda, kesempatan hidup juga beda-beda, milik juga beda-beda, nasib juga beda-beda. Lewat jalan itu yang Allah beri itu, itulah jalan kita menuju surga. Jadi bukan mencari dunia untuk dunia, tapi mencari dunia menggunakan dunia buat akhirat. Makanya di ujungnya walatan sanasibaka minad dunia. Dunia yang kita kejar sekedar buat membungkus doang. Makanya ada ulama yang mengartikan walatan sanasibaka minad dunya ay walan tansa kafanaka. Kita nyari duit hanya buat sekedar buat membungkus kapan, buat bungkus diri doang, bukan numbuk-numbuk banda kemudian kita berkesapora dengan banda kita. Bukan. Nah, di sini kemudian mendeguhkan orientasi hidup itu penting. Itu ada riwayat ya di kitab kecil aja itu Manasoi Hibuban itu ada tuh riwayat dari Ibnu Majah itu. Man kanat niyatuhu dunia, siapa orang yang orientasi hidupnya dunia, yang dicari dikejar dunia, yang diuber cuma dunia, maka dia dapat tiga. Apa itu? Yang pertama, farraqallahu amroh, akan dibikin acak-acakan urusannya, kagak ada yang pernah beres Pak. Selesai masalah satu, muncul masalah lagi berikutnya, muncul lagi masalah satu. Itu memang hidup begitu. Mau apa selesainya hidup? Hidup apa nunggu beres, nggak bakal ada beresnya. Diajak ngaji bentar dah udah pensiun, diajak ibadah bentar dah kalau udah kagak repot mampus. Ada orang kagak repot Pak, mesti bilang pengangguran aja repot, dan nunggu pensiun, nunggu tua. Ntar dah tua baru bener nih, masih muda kita puas-puasin aja dulu. Lah mau dari puas-puasin, mainnya nyampe bakal nyampe tua. Siapa yang tahu? Lagian kalau nyampe tua juga orang tua udah ngapain udah tua? Mata jerorongan, jalan udah kagak kuat, berdiri di masjid udah kagak sanggup, nah, sujud berangkang, mau bagaimana nunggu tua? Urusan dunianya apa beres? Ini fokus ngurus anak dulu, ini entah kalau anak udah pada beres baru dah kita. Kapan beresnya punya anak 5 diberesin semua udah kawin semua, bilang beres urusan kita, lah kagak. Cucu pada lahir, pokoknya mampus beresnya, betul lah. Dan kalau dia punya masalah nggak akan ditolong sama Allah, karena yang dijanjikan akan mendapatkan pertolongan itu kan orang yang bertakwa. Ma yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Kalau dia punya masalah, numpuk masalahnya, dan banyak yang nggak mampu menyelesaikan masalahnya, akhirnya terlibat dengan masalah itu. Banyak yang menyelesaikan hidupnya dengan bunuh diri akhirnya. Kadang-kadang kalaupun bunuh diri kagak, ujungnya stres, linglung, lama-lama gila, ujungnya mati juga. Mau mana coba? Tuh farraqallahu amroh. Yang kedua, wa ja'ala faqrahu baina ainaihi. Orang yang hidupnya ngejar dunia tidak akan pernah dilepaskan oleh Allah dari kefakiran. Jadi nempel tuh hidupnya dibayang-bayangi, takut sama susah. Sehingga kalaupun dia kaya, perilakunya pelit, medit, kikir, koret, bakhil, pantat kuning, buntut gasiran. Kalau kaya, karena takut susah. Dan yang lebih aneh lagi sekarang ini, orang saking kuatnya pikir dunianya, ketempelan sama penyakit takut susah. Orang susah pakai takut susah. Banyak Pak hari ini orang susah takut susah, padahal mak emang udah kebal sama susah. Ya kalau orang kaya takut susah, rada mendingan ada alasan Pak. Orang susah pakai takut susah kan aneh. Siapa itu? Kita. Siapa? Dan yang ketiga, walam ya'tihi ya minad dunya illa ma kutiba lahu. Dunia yang kejar-kejar itu dia tidak akan dapat kecuali sesuai dengan garis yang telah Allah tetapkan.
Nggak ada tuh namanya bonus, Pak. Nggak ada yang namanya reward, nggak ada yang namanya rizqun mau'ud. Yang ayatnya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja tadi wa yarzuqhu, nggak akan ada limpahan rizki yang tidak diduga-duga, nggak ada. Pokoknya dapat itu aja udah, biar dia nyelam ke 7 lautan. Emang uratnya susah itu. Yang dasar urat kaya mah di rumah mulu juga kaya, kan udah faktanya begitu. Kagak ngerti, mesti istighfar Ustaz, istighfar aja kita kagak dapat lah, nggak begitu juga. Bayi ente di rumah istighfar kagak, kalau jotan doang rezekinya numpuk. Bapaknya nyari dari pagi pulang sore, rokok Samsul nyampe habis kagak ngerokok malam. Ngerokok begitu gendong bayi, amplop jatuh. Itu amplop jatuh dibuka, ada duit 50 ribuan dua, kan cepet. Jadi yang gue cak beliin Samsung, ngerokok diimpanin sama bayinya. Kita kalau pandangan kita, rezeki kita, nasib kita ada di jalan ikhtiar kita, keliru kita. Karena Allah pun bilang, inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha' wa yaqdir. Tuhan mula yang meluaskan rezeki bagi orang yang ia kehendaki. Dan Allah juga yang menyempitkan rezeki atas orang-orang yang ia kehendaki. Allah yang kasih, bukan usaha kita. Kalau rezeki itu berdasarkan kerajinan kita, lamanya kita nyari duit, capeknya kita nyari di dunia, bakal berhasil. Yang paling kaya kuli, kan paling capek kuli. Nyatanya rezekinya banyakkan bos daripada kuli. Yang paling lama Madura, 24 jam gak tutup. Ya, kagak begitu rezeki mah. Urat, makanya nggak penasaran. Gitu. Apalagi yang di atas 50 nih masih susah aja, udah jangan ngenes. Masih mau ngayap aja, udah habis. Udah. Sekarang mah fokus pulang, udah. Masih mau nyari mulu. Udah 50 masih mau nyari mulu. Mana ada orang di atas 50 ada perubahan signifikan dalam hidup? Nggak ada. Bener lah, mau kemana? Apalagi pakai teori siklus 7 tahunan. Nah, lama gua ngomong gitulah, lamalah. Ada tuh bacaan itu siklus 7 tahunan. Ya, ukur udah. Makanya Quran umur 40 itu fokusnya udah urusannya syukur, ibadah, ngurusin generasi supaya berkualitas, kemudian tobat. Yang kelima memastikan keislaman kita, mati loh. Udah fokus itu udah. 50 masih mau rubah nasi. Udah ada sekolahannya deh. Insya Allah masih ngenes saja romannya. Udah begini udah. Yang penting mah modalin diri buat pulang. Gitu aja sih, mengancol mulu. Robah tuh targetnya bukan lagi ngejar dunia, robah targetnya ilal akhirah. Makanya kata Nabi, man kanat niyyatuhul akhirah, siapa orang yang orientasi hidupnya adalah akhirat, tujuannya adalah akhirat, yang dikejar bahagia dan selamat di akhirat, 3 juga Allah kasih sama dia. Apa? Jamma'allahu amra, jamma'allahu syamlah. Allah akan bikin rempuk dia punya urusan. Kan diberesin rumah tangganya, dibikin menjadi tenang, hidupnya menjadi nyaman, itmi'nanul qalbi, tenang dia punya hati, rohatul bal, jembat dia punya pikiran. Itu kan yang mahal hidup mah. Yang kedua, wa ja'ala ginahu fi qalbi. Allah akan jadikan kaya di dalam hatinya. Banda mungkin dia nggak punya, tapi dia punya hati yang tenang, pikiran yang lapang. Itu kata Nabi, laisal gina an katsartil arad walakinnal gina ginan nafs. Kaya itu bukan kaya harta, tapi kaya hati. Hati yang penuh syukur ketika dapat nikmat, hati yang bisa sabar ketika dapat musibah. Dan yang ketiga, wa yatihi dunya wa hiya ragimatun wa atathu dunya wa hiya ragimah. Dunia giliran datang sama dia, datangnya maksa. Gua usah ngejar, datang dunia sama dia maksa. Maksudnya maksa, yang ada aja belum habis udah datang yang baru. Itu kan melimpah namanya. Karena ada orang punya proyek, duitnya gede, sampai habis belum dapat proyek baru, karena belangsa. Kerja sungsang sumbel, gajian sebulan sekali, baru 20 hari udah habis, ini 10 hari utang pinjam, kan melarat namanya. Yang enak mah Pak, biar rezeki kecil juga, tapi sering, kan mantep itu. Yang ada belum habis, udah datang lagi yang baru, keren.
Saya amplop bulan lalu, ada yang sebulan bukan ini hari. Bola-bola dipakai, dibuka aja belum. Insyaallah. Ustaz Mukni tuh, Ustaz Muhsin tuh, nih kau kuat. Ada yang belum buka dari kemarin ditunggu belum. Udah datang lagi yang baru begitu. Di kampung juga gitu kan, di kampung-kampung. Ini baru tahlil 3 hari, udah ada yang mati lagi sebelah. Nyambung terus urusannya. Masya Allah. Allah yang ngurus. Karena itu janji gitu, itu namanya rizkun maun. Ketika kita hidup ini fikirnya fikir akhirat, kerjanya kerja akhirat, Allah yang akan beresin semua kita. Kata Nabi, ihfazillah yahfazka. Jaga Allah, Allah jaga kamu. Jaga perintah Allah, Allah akan beresin semua urusan kamu. Ihfazillah tajidhu tujahak. Jaga Allah, jaga larangannya. Berdiri garis batas yang jelas, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolong kamu dari segala persoalan yang kamu hadapi. Jelas begitu, Pak? Jelas? Paham? Dah, jelas, dah paham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.